Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlene Taryani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek pajak dalam bisnis. Apa yang dimaksud dalam aspek pajak dalam bisnis? Yaitu segala macam bentuk pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak atas bea dan matra. Pajak penghasilan adalah suatu orang atau badan yang melakukan bisnis, tentunya mengharapkan keuntungan. Tapi keuntungan yang akan dan telah diperoleh tidaklah dapat dinikmati sepenuhnya. Oleh karena baik penghasilan maupun keuntungan setiap orang atau badan pasti akan terkena pajak, yaitu pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan, objek yang akan terkena pajak penghasilan adalah penghasilan. Pengertian penghasilan ini tidak terbatas pada gaji, keuntungan honorarium saja, tetapi penghasilan dalam arti yang luas, yaitu setiap tambahan manapun ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan konsumsi. Kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Klasifikasi penghasilan. Terdapat 4 macam klasifikasi penghasilan, yaitu penghasilan dari pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun atas pekerjaan bebas. Yang kedua, menghasilkan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan. Yang ketiga, penghasilan dari modal, yaitu penghasilan dari harta gerak, harta tidak bergerak, dan harta yang dikerjakan sendiri. Serta yang terakhir, penghasilan lain-lain. Penghasilan yang dimaksud di sini adalah luas batasannya. Macam-macam bentuk pajak penghasilan. PPh pasal 21 yaitu pengenaan pajak terhadap penghasilan yang terima atau yang diperoleh dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. PPh pasal 22 yaitu tentang pengenaan dan pemungutan pajak terhadap penghasilan dari kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran untuk barang dan atau jasa dan APBN atau APBD. Selanjutnya ada PPh pasal 23 mengatur tentang pengenaan atau pemungutan pajak atas penghasilan. Modal yang diperoleh atau diterima wajib pajak dalam negeri adalah 1 tahun pajak. Adapun objek pemungutan adalah dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembangan utang, royalti, hadiah dan penghargaan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, sewa dan penghasilan lain yang bersehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan. Selanjutnya ada PPh pasal 24 yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 25 dan PPh pasal 26 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh badan pemerintah, BUMN dan BUMD atau wajib pajak dalam negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Selanjutnya ada pajak penambahan nilai. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai pajak pertambahan nilai yaitu pertama, daerah pabean yaitu warga Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atas serta tempat tertentu di ZEE dan landas kontingen yang di dalamnya berlaku UU nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Yang ketiga ada barang kena pajak atau BKP. 4. Penyerahan BKP dari surat cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang. Yang kelima, penyerahan BKP secara konsinyasi. Yang keenam, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan satu barang atau fasilitas atau kemudian atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban dan atas petunjuk dan pemesanan. Yang ketujuh, JKP atau jasa kena pajak. Yang delapan, impor ada setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. 9. Ekspor ada setiap kegiatan pengeluaran barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Yang keenam, kegiatan yang dikenakan PPN.
Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP artinya siapapun yang memasuki BKP ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau tidak. Dan yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Misalnya pengusaha A di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki pengusaha B yang berkedudukan di Hong Kong. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir, ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak. Ada juga 4 jenis barang yang tidak kena pajak. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, dan lain-lain. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Dan yang terakhir, uang, emas, batangan, dan surat-surat berharga. Kewajiban yang harus dilaksanakan wajib pajak: melaporkan usaha untuk dikukuh menjadi PKP, membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak, membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian barang kena pajak, melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya, menyetor pajak yang terutang, dan yang menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN. Pajak bumi bangunan. Pengertian PBB adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap objek berupa bumi dan atau bangunan. Bumi ada permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan, yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu, yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tanam nasional, tanah yang mengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh hak, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan yang terakhir yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada pajak atas bea materai. Aturan bea materai dikenakan terdapat suatu dokumen. Jika ada suatu dokumen, di situ akan ada bea materai. Sedangkan bila tidak ada dokumen, maka tidak akan pernah ada bea materai. No dokumen, no tax. Dokumen menurut UU bea materai adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang suatu perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu surat perjanjian dan surat lainnya yang berkaitan dengan hukum, akta notaris, akta yang dibuat oleh PPAT, surat yang membuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah, surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek serta efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terakhir, surat biasa dan rumah tangga serta surat semula yang tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula, misalnya surat keterangan dokter. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. See you the next video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.